Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Bintang EP. Di video kali ini kita akan lanjutkan mengenai menguji usaha jasa perpajakan. Kalau kemarin di part 1 kita sudah membahas tentang dasar-dasar yang perlu diketahui untuk membuka jasa perpajakan dalam kewirausahaan. Lalu di video part 2-nya kita sudah membahas tentang prototipe untuk usaha jasa perpajakan, dan video part 3 ini kita akan membahas mengenai bagaimana menguji prototipe untuk produk barang dan jasa, khususnya terkait dengan barang dan jasa yang berkaitan dengan produk jasa perpajakan. Ketika Anda ingin membangun sebuah usaha, salah satunya adalah usaha jasa perpajakan, maka yang dibutuhkan adalah Anda harus bukan hanya membuat prototipe, tapi juga menguji prototipenya. Agar apa? Agar Anda semua bisa memiliki dan mendapatkan informasi terkait prototipe Anda. Apakah prototipe Anda sudah siap untuk dilakukan pengetesan? Karena bila hasil tesnya bagus, maka evaluasi dan segala informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak kita ketahui maka akan menjadi ketahui, alias kita menjadi tahu apa-apa saja informasi yang kita tidak ketahui menjadi kita tahu. Nah, itulah fungsinya pentingnya kita menguji prototipe pada video kali ini. Nah, baik, untuk menguji prototipe pada usaha jasa perpajakan, yang pertama, kamu harus membuat yang namanya technical testing. Technical testing itu adalah cara atau teknik bagaimana Anda membuat sebuah prototipe yang merupakan perkiraan produk jasa akhir. Pengujian atas kinerja atau produk prototipe dapat menghasilkan sejumlah informasi. Nah, technical testing ini sangat membantu Anda untuk menggali informasi terkait dengan usia. Berapa usia atau panjang pendeknya suatu umur produk barang dan jasa kamu. Ketika kamu menguji produk barang dan jasa kamu dalam masih bersifat prototipe, usia itu akan terjawab. Oh, ternyata hanya bertahan sampai usia sekian. Oh, ternyata hanya bertahan sampai usia sekian saja. Ketika hal itu sudah kamu dapatkan, maka entah bagaimana informasi atau inovasi yang akan terlahir dari pikiran kamu akan menciptakan sebuah ide dan inovasi untuk bagaimana caranya memanjangkan usia pada produk dan jasa prototipe kamu sebelum dijual atau diterjunkan kepada konsumen di luar sana. Dan yang kedua adalah bukan hanya usia, tapi juga tingkat keusangan, masalah yang timbul dan masalah yang tidak seharusnya timbul itu akan terjawab semua di technical testing. Karena dengan technical testing ini adalah sebuah teknik yang sangat penting menggali informasi mengenai permasalahan yang tidak kita inginkan, sampai mana batas ketahanan usia produk kita, dan yang ketiga adalah memerlukan solusi atau obat, bagaimana caranya penggantian atau jadwal maintenance masing-masing dari jenis informasi tersebut. Nah, jadi contohnya ya, seperti misalnya estimasi usia nih. Estimasi usia itu kan pasti ada panjang, ada pendek usia dari produk kamu tersebut. Contohnya kita ambil produknya jasa. Maka apabila produknya jasa, sebuah pajak, apabila tidak memerlukan terobosan, ya itu nanti akan berpengaruh terhadap kebosanan dari si klien konsumen. Untuk itu, kamu harus bisa menciptakan sebuah inovasi bagaimana caranya bukan hanya memanjangkan umur, tapi juga terobosan yang terbaru agar si konsumen tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh dengan produk jasa kamu. Nah, dengan technical testing ini, semua permasalahan-permasalahan akan terjawab. Dari jawaban permasalahan tersebut, kamu akan menemukan sebuah solusi untuk menciptakan sebuah inovasi. Dan yang berikutnya adalah yang nomor 2, pengujian preferensi dan stratification testing. Ini adalah teknik preferensi dan kepuasan.
Yang nomor 2 ini dipakai untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran, serta membuat tafsiran penjualan awal produk jasa yang baru. Nah, secara umum sebenarnya terdapat 2. Yang pertama, yang dibutuhkan dalam tipe pengujian preference and stratification testing ini adalah yang pertama, kamu meminta konsumen untuk menggunakan sebuah produk dan jasa pajak kamu yang selama ini kamu bangun dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian setelah kamu tawarkan untuk mencobanya, kamu minta untuk menjawab beberapa kuesioner atau pertanyaan yang berhubungan dengan preferensi serta kepuasan mereka terhadap jasa konsultasi pajak kamu atau produk kamu. Nah, itu testing yang pertama. Yang kedua adalah melaksanakan blind test. Apa itu blind test? Blind test merupakan sedemikian teknik yang membuat konsumen dapat membandingkan berbagai macam alternatif produk, mulai dari produk yang sejenis atau pesaing kamu dengan produk milik kamu, dan dia akan membandingkan mana yang lebih puas. Dari situ informasi akan kamu dapatkan dari konsumen, apa kekurangan produk kamu, apa yang membuat konsumen tidak puas dengan produk kamu daripada pesaing kamu. Nah, jadi pada dasarnya pengujian preferensi dan kepuasan akan memberikan sejumlah manfaat pokok. Jadi pengujian preferensi dan stratification testing ini atau preferensi dan kepuasan ini dapat memberikan manfaat-manfaat yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah uji preferensi aktual dan uji teknis. Maksudnya, bila memberikan dasar klaim yang objektif untuk keperluan promosi, ini terlebih apabila perusahaan atau kamu sebagai produsen ingin menyajikan superioritas dalam hal persepsi konsumen atas keunggulan spesifik pada produk perusahaan daripada pesaing. Artinya, kelebihan kamu bisa kamu jadikan sebuah hal untuk dipromosikan daripada kekurangan produk kamu. Apa sih kelebihan produk kamu dari pesaing? Itu yang akan menjadi obat promosi supaya orang-orang lari untuk membeli produk kamu. Dan yang kedua adalah estimasi tingkat pembelian ulang. Nah, ini sangat penting untuk memperkirakan uji dapat berakibat pada pembatalan peluncuran produk maupun perancangan ulang produk baru. Jadi, dengan estimasi tingkat pembelian ulang, ya, itu nanti kamu akan mendapatkan sebuah keputusan apakah kamu akan meneruskan produk ini ataukah kamu tidak akan meneruskan. Itu dengan estimasi tingkat pembelian ulang itu akan menciptakan sebuah keputusan terkait hal tersebut, pembatalan atau lanjut untuk menjual produk kamu. Dan yang ketiga adalah meskipun penerimaan pasar atas produk baru telah ditentukan, semua elemen program pemasaran, tetapi berbagai kasus menunjukkan bahwa skor yang tinggi dalam dimensi kinerja produk menggambarkan bahwa ide produk yang bersangkutan sebaiknya dilanjutkan pada tahap pengembangan produk baru selanjutnya. Nah, jadi ini meskipun penerimaan pasar atas produk baru ditentukan oleh semua elemen, berarti kasus menunjukkan bahwa skor yang tinggi dalam dimensi itu sangat mempengaruhi apakah produk kamu ini layak dan pantas untuk diteruskan. Dan yang keempat adalah uji preferensi pada umumnya dapat memberikan sinyal awal yang baik terhadap kemungkinan terjadinya kanibalisasi produk. Artinya, maksudnya kanibalisasi adalah saling, kalau bahasa kasarnya, membunuh antara produk kamu dengan produk sejenis pesaingnya. Jadi, uji preferensi ini pada umumnya sangat memberikan manfaat banget, sinyal pertanda ketika konsumen puas dengan uji preferensi produk kamu, maka konsumen dipastikan akan lari kepada kamu, bahkan dia akan meninggalkan membernya ya atau pesaingnya. Ya, yang berikutnya adalah nomor 3. Yang nomor 3 adalah simulated test market atau laboratory test market. Ini artinya adalah pengujian pasar simulasi. Ini adalah prosedur riset pemasaran yang dibuat untuk memberikan gambaran yang murah dan cepat tentang pangsa pasar yang bisa diharapkan dari produk baru. Jadi, dengan modal yang sangat kecil
kamu bisa mendapatkan informasi mengenai gambaran bagaimana pangsa pasar yang saat ini sedang dibutuhkan atau sedang lagi ramai-ramainya. Kamu bisa menggunakan internet, kamu bisa menggunakan media-media, kamu bisa menggunakan apapun untuk mencari apa sih yang lagi ngetren, apa sih yang lagi disukai oleh orang-orang sekarang. Dan yang nomor 4 adalah test market atau pengujian pasar. Nah, pengujian pasar atau test market ini sangat berkaitan erat mengenai bagaimana kamu meneliti karakter-karakter pasar kamu atau konsumen kamu, apakah mereka level bawah, menengah, atau atas, dan apakah di wilayahnya terdapat produk yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Jika tidak ada, maka kesempatan kamu bagaimana caranya supaya di wilayah dia ada produk yang kamu jual. Nah, di wilayah dia ada produk kamu sehingga kamu menguasai wilayah tersebut, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang membeli produk lain kecuali hanyalah produk kamu. Nah, test market atau pengujian pasar ini terdapat beberapa metode. Yang pertama adalah sales wealth research. Sales wealth research ini adalah konsumen awalnya mencoba sebuah produk kamu secara gratis dan diskon terlebih dahulu. Nah, ini dapat membuat hati sang konsumen tertarik untuk bisa mencoba atau bahasanya mencicipi lah produk kamu terlebih dahulu. Sehingga kamu akan meraih informasi yang pertama adalah bagaimana kepuasan dia, dan yang kedua nama brand produk kamu pun juga akan terkenal padanya. Dan yang ketiga adalah dia sudah tahu, oh ternyata seperti ini produknya. Dan yang kedua adalah simulated test marketing. Metode ini memerlukan 30-40 pembeli minimal yang qualified-nya di pusat pertokoan atau tempat-tempat lainnya. Perusahaan akan menanyakan beberapa hal kepada mereka. Artinya kamu harus memberikan question kepada mereka, yaitu berhubungan dengan awareness dan preferensi mereka terhadap berbagai merek pada jenis produk tertentu. Mereka bisa saja diundang untuk menyaksikan iklan singkat kamu, termasuk di dalamnya yang sudah terkenal ataupun yang masih baru. Lalu penayangan iklan tersebut disiapkan dan juga disisipkan iklan yang masih baru. Lalu kemudian konsumen akan diberi sejumlah uang, lalu diminta untuk datang ke sebuah toko khusus tempat mereka bisa membelanjakan uang yang sudah diberikan oleh kamu. Nah, ini artinya apa? Artinya konsumen ini dijadikan sebagai, kalau bahasanya, eksperimen. Kamu memberikan uang kepada mereka, lalu mereka disuruh membeli apa-apa yang menjadi kebutuhan mereka di toko seperti minimarket dan lain sebagainya. Kita lihat apakah orang itu akan mengambil produk kamu, belanja produk kamu atau tidak, meskipun produk kamu sudah ada di rak etalasenya. Dan yang berikutnya, yang nomor 3 adalah control test marketing. Metode ini memungkinkan perusahaan atau tempat kamu atau kamu sebagai produsen untuk menguji pengaruh faktor iklan terbatas pada perilaku konsumennya atau klien kamu tanpa harus melibatkan klien itu sendiri secara langsung. Nah, sampel konsumen akan diwawancarai terlebih dahulu untuk mendapatkan kesan mereka terhadap produk yang bersangkutan atau produk kamu. Perusahaan atau kamu tidak harus memberikan pertolongan atas jasa pajaknya. Dan yang keempat adalah test market. Test market ini adalah uji pasar. Cara utama dalam menguji sebuah produk yang baru dalam situasi yang sama dengan cara yang nantinya akan dihadapi dalam peluncuran produk jasa perpajakan yang bersangkutan. Perusahaan umumnya akan bekerja sama dengan perusahaan riset dan menentukan kota di mana wiraniaga perusahaan nantinya akan mencoba membujuk para distributor agar bersedia untuk menjual produk perusahaan. Nah, perusahaan melakukan promosi dan periklanan sama dengan yang akan dilaksanakannya nanti. Kamu juga akan melakukan sebuah periklanan dan promosi yang akan kamu laksanakan untuk memasarkan secara nasional. Dan biaya yang nantinya dibutuhkan bergantung pada jumlah kota. Terus yang kedua, lama pengujian. Yang ketiga adalah jumlah data yang diinginkan oleh kamu sebagai pemilik perusahaan. Jadi, melalui uji pasar, kamu akan mendapatkan beberapa manfaat. Antara lain, pertama, memberikan prediksi.
Prediksi apa? Prediksi yang dapat diandalkan tentang pendapatan di masa yang akan datang. Berapa pendapatan kamu nantinya? Dan yang kedua adalah pengujian awal terhadap rencana pemasaran. Yang ketiga, mengetahui kekurangan produk jasa yang ditawarkan. Kira-kira apa kekurangannya saat kamu menawarkan produk jasa yang kamu tawarkan? Nah, yang keempat adalah mendapatkan gambaran atau ancang-ancang bayangan berbagai masalah potensial dan mendapat pemahaman lebih baik lagi mengenai perilaku berbagai segmen pasar orang-orang. Nah, itu yang menjadi manfaat-manfaat dari test market. Nah, di dalam test market ada dua pengujian, yaitu pengujian alpha dan beta juga. Pengujian alpha ialah pengujian dengan tujuan mengukur serta meningkatkan kinerja, rancangan, kendala, dan juga biaya operasi atas produk jasa yang kamu tawarkan. Apabila hasil pengujian alfanya baik, maka perusahaan akan melanjutkan dengan menggunakan pengujian beta dengan mengundang klien-klien atau konsumen yang potensial agar dapat melaksanakan pengujian secara rahasia di tempat mereka sendiri. Itu adalah pengujian alfa dan pengujian beta. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya harap ilmu di video part 3 ini dapat memberikan kecukupan ilmu mengenai mendirikan usaha jasa perpajakan, baik secara dasar, prototipe, dan pengujiannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.